Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar kalian semua di rumah? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita kembali lagi melalui pembelajaran daring. Hari ini pembelajaran kita adalah matematika. Ini adalah pembelajaran pertama matematika kita di kelas 6 ya. Nah, anak-anak, bab pertama dari pembelajaran matematika kita hari ini adalah bilangan bulat. Nah, bagian pertama dari bilangan bulat kita akan belajar mengenal garis bilangan. Oke, sebelum Ibu mulai, Ibu minta anak-anak untuk dapat menyimak penjelasan ini dengan seksama ya, agar penjelasan yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Baik, kita mulai ya anak-anak ya. Pertama, Ibu akan menjelaskan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Banyak hal di sekitar kita yang berhubungan dengan bilangan bulat, seperti menuliskan ketinggian suatu tempat, suhu, keuntungan atau kerugian dalam berdagang. Nah, ini semua berkaitan dengan bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari 3 macam bilangan. Bilangan tersebut adalah bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Coba kita perhatikan ya gambar ini. Perhatikan gambar ini. Di sini ada garis bilangan. Lihat, di sini kita fokus dulu pada bilangan nol. Nah, bilangan nol ini ada di tengah ya. Di tengah antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Di sebelah kanan nol, ini adalah letak bilangan bulat positif pada garis bilangan. Sedangkan di sebelah kiri nol adalah tempat bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Jadi, kembali lagi Ibu ingatkan, kalian harus tahu bahwa bilangan bulat itu ada 3. Ada bilangan bulat positif, ada bilangan nol, dan ada bilangan bulat negatif. Oke, lanjut ya. Bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif adalah bilangan yang bernilai positif, dimulai dari bilangan 1 ke atas dan seterusnya. Contoh bilangan bulat positif adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi, seperti kalian lihat ya, dalam pembuatan garis bilangan itu diakhiri dengan tanda panah di kedua sisinya. Maksud panah ini adalah bahwa garis bilangan ini bisa diperpanjang sampai angka berapapun tak hingga. Makanya di sini garis bilangannya tidak ditutup tapi diberi tanda panah di ujung-ujungnya. Ini maksudnya masih bisa terus diperpanjang. Makanya di sini juga ditulis seterusnya. Kemudian, bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah bilangan yang dimulai dari bilangan negatif 1 ke bawah dan seterusnya. Contoh bilangan bulat negatif adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Kemudian bilangan 0. 0 bukan bilangan positif ataupun bilangan negatif. Jadi bilangan 0 itu berdiri sendiri. Oke, lanjut ya. Bagaimana cara membaca dan menuliskan bilangan bulat? Perhatikan contoh berikut. Biasanya untuk bilangan bulat negatif itu diberi tanda seperti tanda kurang di depan bilangannya, biasa dibaca dengan negatif atau minus atau min. Tapi kalian di kelas 6 ini biasakan menyebutnya dengan negatif, ya. Ini Bu contohkan. Di sini ada tulisan negatif 9, dibaca negatif 9. Nah, untuk positif, itu dia tidak perlu diberi tanda tambah di depannya,
Nah, cukup tidak ada tanda negatif saja di depannya, berarti itu menandakan bilangan tersebut adalah positif. Contoh nomor 2, 64, dibaca 64. Kemudian yang ketiga, ada lagi tanda negatif di depan bilangannya, berarti bilangan ini adalah bilangan negatif, sehingga dibaca negatif 143. Nomor 4, bilangan positif, karena tidak ada tanda negatif di depannya, dibaca 2235. Kemudian contoh nomor 5, ada tanda negatif di depan bilangannya, maka dibaca negatif 60.768. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Cara membaca atau menuliskan bilangan bulat, baik itu yang positif maupun negatif. Lanjut ya. Nah, ternyata anak-anak seperti sudah disinggung di awal tadi bahwa bilangan bulat ini banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut adalah contoh hal-hal di sekitar kita yang berhubungan dengan bilangan bulat. Seperti tadi ya dikatakan bahwa bilangan bulat itu biasanya digunakan untuk menuliskan ketinggian, kedalaman air laut, suhu, dan sebagainya. Untung rugi juga tadi bisa dijelaskan menggunakan bilangan bulat. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk contoh yang pertama. Suhu udara Puncak Jayawijaya mencapai 8 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Karena berada di bawah 0, itu di dalam garis bilangan berarti dia terletak di sebelah kiri 0. Ya, di dalam garis bilangan di bawah itu berada di sebelah kiri 0. Sehingga seperti tadi sudah Ibu jelaskan bahwa di sebelah kiri 0 itu adalah letak bilangan negatif. Maka kalimat tersebut dapat ditulis negatif 8 derajat Celcius. Selanjutnya, yang B, seseorang mampu menggali sumur hingga kedalaman 10 meter di bawah permukaan tanah. Kalimat tersebut dapat ditulis negatif 10 meter. Ibu ulangi sekali lagi, di dalam garis bilangan di bawah itu sama artinya berada di sebelah kiri bilangan 0, sehingga nilainya negatif. Kemudian lanjut ke contoh yang ketiga, C. Pesawat terbang pada ketinggian 150 meter dari permukaan laut. 150 meter dari permukaan laut berarti dia ada di atas. Nah, di atas, di dalam garis bilangan sama letaknya dengan sebelah kanan, di depan 0. Maka kalimat tersebut dapat ditulis 150 meter atau positif 150 meter. Tapi bisa ditulis seperti ini saja. Ya. Lanjut. Menentukan letak bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Tadi kalian sudah tahu ya bagaimana cara menggambar garis bilangan. Kemudian kalian posisikan terlebih dahulu 0 berada di tengah. Kemudian di sebelah kanannya itu tempat bilangan positif. Sedangkan di bagian kiri atau di bagian belakang 0 itu adalah letak bilangan negatif. Nah, misalkan kalian menjumpai soal seperti contoh soal nomor 1, ada perintah seperti ini, gunakan garis bilangan. Berarti kalian harus menggambar garis bilangannya. Tentukan bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6. Perhatikan, kita buat terlebih dahulu garis bilangannya. Kemudian tandai batas-batas yang diinginkan soal tadi. Tadi batasnya di sini adalah bilangan lebih dari bilangan negatif 4, berarti kita tandai batasnya negatif 4. Kemudian kurang dari positif 6, ini kita tandain, positif 6. Berarti ini batasnya. Lalu bilangan apa saja ternyata yang berada di antara negatif 4 dan negatif 6? Ternyata ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tuliskan
semuanya. Maka inilah jawabannya. Ya, lanjut. Gunakan contoh kedua, gunakan garis bilangan. Tentukan bilangan bulat yang terletak 3 satuan sebelum 2. 3 satuan sebelum 2. Berarti patokannya adalah bilangan 2 ini dulu ya. Nah, sebelum 2 berarti ada di belakang 2. Tadi dia minta 3 terletak 3 satuan sebelum 2. Berarti kita mundur ke belakang 3 langkah dari 2. Nah, saat mundur, kalian ingat ya, posisi kalian harus mulai dari bilangan 2. Begini cara menghitung mundurnya. 1, 2, 3. Ternyata 3 satuan yang terletak, 3 bilangan bulat yang terletak 3 satuan dari sebelum bilangan 2 adalah negatif 1. Seperti itu ya. Ibu ulangi, jika kalian ingin menghitung letak, kalian mulai dari ketentuannya di sini bilangan berapa yang ditentukan tadi, baru kalian hitung. Tadi diminta terletak 3 satuan sebelum 2, ibu ulangi, dihitung dari 2. 3 satuan sebelum 2 berarti 3 langkah, berarti 3 kali melangkahnya ya. 1, 2, 3. Nah, makanya jawabannya menjadi negatif 1. Oke, sekarang kita lanjut. Mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Oke, perhatikan baik-baik. Dalam membandingkan bilangan bulat, kalian perlu tahu terlebih dahulu urutan dalam bilangan bulat. Mengurutkan bilangan bulat berarti menuliskan bilangan bulat secara urut, dari nilai terkecil ke nilai terbesar atau sebaliknya. Berdasarkan garis bilangan, semakin ke kanan, ya, semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka nilainya semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri letak bilangan tersebut, maka nilainya semakin kecil. Oke, untuk mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat, kalian harus paham konsep ini terlebih dahulu. Bahwa semakin ke kanan letak bilangan bulat, itu nilainya semakin besar, sedangkan semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Walaupun angkanya besar, tapi kalau semakin ke kiri, nilainya kecil. Coba kita mulai ya. Soal nomor 1, contohnya. Urutkan bilangan bulat berikut dari yang terkecil hingga terbesar. Di sini ada negatif 13, negatif 6, negatif 10, 0, negatif 7, 2, 5, dan negatif 4. Kalian diminta mengurutkan dari yang terkecil. Perhatikan perintahnya baik-baik, jangan terbalik. Karena soal biasa meminta dari terkecil hingga terbesar, atau sebaliknya, terbesar hingga terkecil. Kalian jangan sampai keliru. Nah, pada soal nomor 1 diminta nilai terkecil hingga nilai terbesar. Cari nilai yang paling kecil. Usahakan berarti cari dulu negatifnya. Oh, ternyata di sini ada 5 bilangan yang negatif. Kita cari yang paling kecil dahulu. Ingat, semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Maka, bagi bilangan bulat negatif, semakin besar angkanya negatif, maka nilainya semakin kecil. Jadi, urutan bilangan bulatnya, kita mulai dari yang terkecil itu adalah negatif 13, negatif 10, negatif 7, negatif 6, negatif 4, baru angka 0, 2, dan 5. Itulah urutan bilangan bulat dari terkecil hingga terbesar. Ya, sekarang misalnya ada yang bertanya, Bu Saidah, ini 13 Bu nilainya besar. Kenapa dia lebih kecil dari 10, 7, dan 6? Nah, kalian harus ingat, ini adalah bilangan bulat negatif. Semakin besar angkanya negatif, nilainya semakin kecil. Oke? Kemudian untuk contoh soal kedua. Urutkan bilangan bulat berikut dari yang terbesar hingga terkecil. Nah, kalian harus
peka terhadap perintah ini ya. Terbesar hingga terkecil. Kita mulai lagi. Karena diminta dari yang terbesar, pasti kita mulai terlebih dahulu dengan bilangan-bilangan positif. Kita lihat ya. Oh, di sini yang paling besar adalah negatif, yang paling besar adalah 12, 4, 2, 0, negatif 4, baru negatif 6. Ya, seperti itu anak-anak ya. Untuk mengurutkan bilangan bulat dari yang terkecil hingga terbesar atau sebaliknya terbesar hingga terkecil. Kalian harus ingat, untuk bilangan negatif, semakin angkanya besar, nilainya semakin kecil. Sedangkan untuk bilangan positif itu seperti biasa saja. Angkanya besar, nilainya juga semakin besar. Ya, untuk lebih mudahnya kalian bisa menggunakan garis bilangan. Lanjut. Ini bagian terakhir dari pembelajaran kita hari ini. Membandingkan bilangan bulat. Nah, setelah mengetahui urutannya, kita dapat membandingkan bilangan bulat tersebut. Membandingkan bilangan bulat berarti menentukan nilai suatu bilangan bulat apakah lebih besar, sama dengan, atau lebih kecil dari bilangan bulat lainnya. Simbol yang digunakan dalam membandingkan bilangan bulat itu ada lebih besar dari, sama dengan, lebih kecil dari. Jangan terbalik ya. Jangan terbalik. Kita lanjut. Di sini contoh soal nomor 1. Bandingkan bilangan bulat berikut menggunakan tanda lebih besar dari, lebih kecil dari, sama dengan. Negatif 12 dibandingkan dengan 0. Ingat, bilangan negatif itu pasti nilainya lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai bilangan positif. Itu sudah pasti. Jadi kalian pilih tanda yang kedua. Sebentar Ibu coba ya. Nah, ya, bilangan negatif 12 ini lebih kecil dari bilangan 0. Lanjut. Negatif 5 dibanding dengan negatif 11. Ingat, seperti aku bilang tadi, ini membandingkan dua-dua bilangan negatif. Bilangan negatif semakin besar angkanya, nilainya semakin kecil. Maka, untuk menjawab soal nomor 2 ini, kita gunakan tanda lebih besar dari. Seperti negatif, sehingga dibaca negatif 5 lebih besar dari negatif 11. Kemudian yang soal ketiga, 34 dibanding dengan 34. Ini nilainya sama. Kalian bisa gunakan tanda sama dengan. Soal keempat, bilangan negatif dibanding dengan bilangan positif. Ini kalian tidak usah bingung, sudah pasti yang negatif ini nilainya lebih kecil, sehingga kalian bisa gunakan tanda ini. Ya, nanti jika masih ada hal-hal yang dijelaskan dari awal tadi masih ada yang tidak jelas, kalian bisa cek lagi di rangkuman materi yang Ibu share di Classroom. Kemudian jika masih menemukan hal yang tidak dipahami, boleh bertanya kepada Ibu di grup kelas. Ya, oke, demikian penjelasan Ibu. Semoga bisa kalian pahami dengan baik dan semoga kalian bisa mengerjakan soal-soalnya dengan baik. Ibu harap kalian bisa mengumpulkan soal-soal hari ini dengan tepat waktu ya. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.